untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Penundaan pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 menit. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan ini rapat kami skors. Jakarta Baru untuk Jakarta Maju menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Keputusan Mahkamah Konstitusi gemparkan kontestasi. Aturan berubah, tak ada lagi batas yang sama. Kandidat bertarung, tarik ulur semakin memanas. Mereka yang berani maju harus bersiap menghadapi badai keras. Rakyat menunggu dengan was-was siapa calon pemimpin yang akan membawa berkas. Pilkada kali ini penuh intrik dan strategi. Siapa yang tersingkir, siapa yang akan naik, kita lihat nanti. Keputusan MK yang mengubah aturan pencalonan kepala daerah menciptakan dinamika politik yang tidak terduga. Di balik layar, tarik ulur pencalonan berlangsung sengit. Pilkada tidak hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga bagaimana proses politik berlangsung dalam situasi yang serba tidak pasti. Pada 19 Agustus 2024, Koalisi Indonesia Maju beserta sejumlah partai politik yang tergabung dalam Kimplas resmi mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sebanyak 12 logo partai politik nampang di arena deklarasi Ridwan Kamil Suswono. Para petinggi parpol pengusung dan pendukung hadir dalam deklarasi. Ke-12 parpol itu adalah Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, P3, Partai Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Garuda. Mereka juga menandatangani piagam dukungan. Kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta Baru dan apa itu Jakarta Maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik.
kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan, semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi. Sebelum bergabung ke Koalisi Indonesia Maju pada 25 Juni 2024, Partai Keadilan Sejahtera memutuskan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman menjadi pasangan calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Usulan pasangan Anies Sohibul disampaikan melalui surat dari DPW PKS DKI Jakarta. DPP PKS meyakini pasangan Anies Sohibul sudah memiliki kualifikasi yang mumpuni dan serasi untuk meyakini Jakarta. Bahwa Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Namun juru bicara PKS Muhammad Khalid kemudian menyebut ada batas waktu yang diberikan DPP PKS untuk mencari partai koalisi agar duet Anies Sohibul Iman dapat berkontestasi di Pilkada Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Anies mengaku kaget dengan tenggat waktu yang ditetapkan, yaitu hingga 4 Agustus. Ia mengklarifikasi bahwa tidak ada pembahasan soal batasan 40 hari untuk mencari dukungan partai. Sebuah rekaman suara yang memperdengarkan suara Anies pun viral. Sementara saya, Herudin, pernah sampaikan langsung ke Pak Anies agar kalau tidak menerima Pak Sohibul Iman, maka Pak Anies bisa mengenakan jaket putih, masuk sebagai kader PKS. Jadi nanti sebagai calon gubernur dari PKS, sehingga bisa mengambil calon wakil gubernur dari luar PKS. Tetapi waktu itu Pak Anies tidak menyambut positif. Kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuma saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, sudah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Satu persatu partai pengusung Anies Baswedan mundur. Partai Nasdem lebih dulu menarik dukungan. Disusul PKB yang berubah haluan mengusung Ridwan Kamil. Arah politik PKB untuk bergabung dengan Kim sudah terlihat sejak Mukernas PKB. Dalam Mukernas, Ketua Umum PKB berkelakar untuk ikut bergabung dengan Kim. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko, semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak Prabowo di masa yang akan datang. PKS, don't worry. Saya juga ikut mendaftarkan, ajak juga PKS Pak Dasko untuk bareng-bareng
dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan. PKS turut berbelok arah pada Ridwan Kamil. Presiden PKS Ahmad Saiku menyebut partainya mewakafkan Suswono sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Ridwan Kamil. PKS optimis Ridwan Kamil dan Suswono dapat membuat Jakarta lebih maju. Iya, ada yang sudah mengusulkan Suswono ya. Suswono. Enggak Suswono. Suswono ya, teman saya waktu dulu saya Menteri Kehutanan, beliau Mentan. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah tuntas. Walau alfu banin khalfahum hadimu kafa, fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja. Bagaimana kalau hanya sekedar 1 orang yang membangun, sementara beribu-ribu orang akan menghancurkan itu, maka akan nggak pernah terwujud bangunan peradaban yang diimpikan. Oleh karena itu, dengan kebersamaan di antara kita dan kesatuan tekad di antara kita untuk membangun Jakarta baru, Jakarta maju, insya Allah di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono, insya Allah mimpi-mimpi kita tentang Jakarta yang lebih baik akan bisa diwujudkan. Amin. Kepada Bung Fahri Hamzah dan teman-teman dari partai yang lain, nggak perlu khawatir. Tadi udah paham Bang Fahri dengan sosok Pak Suswono. Jadi insya Allah PKS mewakafkan Pak Suswono ini, memang pilih-pilih betul PKS, menurut PKS yang cocok Pak Suswono. Oleh karena itu saya berpesan betul pada Pak Suswono dengan 3 hal sebagai wakil. Yang pertama adalah cepat tidak mendahului, pandai tidak menggurui, dan tajam tidak melukai. Kimplas akhirnya deklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Deklarasi dukungan ini sekaligus menyapu bersih parpol pendukung di Pilkada Jakarta. Hanya menyisakan PDI Perjuangan berjuang sendiri. Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024, serta siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian surat dukungan ini kami buat. Atas pernyataan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, peta politik pilkada berubah drastis, penuh gonjang-ganjing dan intrik. Aturan baru ini membuka peluang baru bagi partai-partai kecil, namun juga menciptakan ketidakpastian yang mencekam. Di balik layar, strategi berubah, aliansi bergeser, dan dukungan politik pun tidak lagi pasti. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tersingkir? Inside Story segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam.